Selanjutnya paslon 2 dipersilakan. Silakan untuk paslon 1 untuk memulai perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari paslon nomor urut 1, saya Danes Kaimalolo Cahyadi sebagai calon ketua OSIS. Perkenalkan, saya Nadifah Muhammad Prabasari sebagai calon wakil ketua OSIS. Perkenalan. Selanjutnya paslon 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari paslon nomor urut 2. Saya sebagai Radian Asmiarasya sebagai calon ketua OSIS. Dan saya Bang Abdul Hakim Monan sebagai calon wakil ketua OSIS. Kami dari paslon 2, kami jamin lingkungan seru, edukasi maju. Terima kasih. Selanjutnya, setiap paslon diberikan kesempatan untuk memaparkan visi dan misi mereka. Sesi ini akan berjalan selama 8 menit. Kepada paslon 1 dipersilakan. Ayo. Teman-teman mohon tertib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru juga teman-teman yang telah hadir pada debat sore kali ini. Perkenalkan, kami dari paslon 1, saya Danes Kaimalolo Cahyadi sebagai calon ketua OSIS. Perkenalkan, saya Nadifah Muhammad Prabasari sebagai calon wakil ketua OSIS. Sekarang kami akan memaparkan visi misi serta program kerja yang telah kami buat.
Di sini kami memiliki visi. Visi kami adalah terwujudnya siswa-siswi SMP Al-Kausar yang solitegritas. Solitegritas adalah solidaritas, yaitu persatuan dan kebersamaan di mana siswa-siswi saling mendukung dan saling bersatu untuk mencapai suatu tujuan dengan melakukannya bersama-sama. Yang kedua adalah integritas. Integritas adalah konsistensi dalam tindakan dan perbuatan disertai dengan etika. Yang ketiga adalah transparansi. Transparansi adalah kejujuran dan keterbukaan saat berkomunikasi agar informasi dapat diakses dan dapat dipahami dengan baik dan jelas. Yang keempat adalah adab. Merupakan norma sopan santun, budi pekerti, dan akhlak yang berdasarkan norma agama. Dan yang terakhir, self-expression. Di sini kami mengartikan self-expression sebagai kreativitas, yang dimana kreativitas dapat tercapai melalui orang yang mengekspresikan diri mereka, menemukan keunikan masing-masing yang menjadi kreativitas. Kami menamakannya solitegritas karena di sini kami mengutamakan solidaritas dan integritas. Sedangkan tasnya yaitu transparansi, adab, dan self-expression adalah bagian penting dalam proses pencapaian solidaritas dan integritas. Kami mengambil istilah TAS yaitu transparansi, adab, dan self-expression yaitu karena jika dilihat dari sisi pandang siswa, TAS yang biasanya kita ketahui berguna untuk membawa barang-barang seperti alat tulis, buku, dan perlengkapan lainnya untuk membantu kita untuk memperoleh ilmu yang di sekolah. Tas ini melambangkan bahwa kita akan selalu membawa sifat jujur dan keterbukaan atau transparansi. Adab juga mengekspresikan diri kita sebebas-bebasnya selayaknya kita membawa perlengkapan sekolah yang biasanya membantu atau mempermudah kita dalam memperoleh ilmu di sekolah, seperti kita mencapai solitegritas. Dari visi kami memiliki misi yang dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu untuk siswa-siswi SMP Al-Kausar. Yang pertama, menemukan sikap tanggung jawab dalam siswa-siswi yaitu dengan memberikan contoh yang baik, mentoring, dan melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, meneruskan kebiasaan 3S yaitu senyum, sapa, dan salam dengan membantu guru piket menyambut siswa di pagi hari atau sambutan pagi, juga saling menyapa ketika bertemu dengan siswa-siswi lain. Yang ketiga, memberi tempat untuk menuangkan perasaan dan kemampuan diri untuk meningkatkan kreativitas siswa-siswi. Yang keempat, membuat siswa-siswi lebih menerapkan kebiasaan akhlakul karimah nomor 4, 5, 6, dan 8. Yang nomor 4, memberikan energi positif kepada orang lain juga selalu berpikir positif terhadap sesuatu. Yang kelima, bekerja sama sesuai dengan kemampuan masing-masing yang saling melengkapi sehingga mendapatkan hasil yang terbaik yang diinginkan. Yang keenam, dengan saling mengingatkan atau menegur untuk menjaga pikiran, perkataan, atau perbuatan. Dan yang kedelapan, memberikan contoh dan mengingatkan tentang tata tertib sekolah. Yang kelima, mendorong siswa-siswi SMP Al-Kausar untuk menjalin hubungan yang baik antar sesama, dan kebanyakan proker kami melibatkan kebersamaan yang dimana siswa-siswi dapat berkomunikasi dan menjalankan semuanya dengan tim. Yang keenam, mendorong partisipasi siswa dalam acara OSIS maupun acara sekolah yaitu dengan melibatkan siswa-siswi di luar OSIS dalam perencanaan acara dan membuat tema dan program acara yang variatif agar murid-murid tidak merasa bosan. Yang kedua adalah untuk OSIS, yaitu yang pertama menjaga komunikasi dan berusaha menjalin hubungan yang baik. Misalnya di saat berdiskusi atau sedang diadakannya rapat bersama, diperlukannya kejujuran juga keterbukaan antar siswa-siswi agar dapat menghindari kesalahpahaman. Yang kedua, memberikan arahan untuk mengenai OSIS yang insya Allah dapat menumbuhkan pengetahuan mereka terkait organisasi dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah menumbuhkan kebiasaan untuk berpikir sebelum bertindak dengan memberikan waktu untuk berdiskusi, berpikir dalam diskusi, membiasakan untuk dapat menyadari kesalahan atau merefleksi diri, juga dapat mempertimbangkan perasaan orang lain sebelum memutuskan. Yang keempat, mengadakan evaluasi serta meningkatkan kinerja OSIS. Dan yang terakhir, memperkuat koordinasi antar anggota OSIS dengan menggunakan gadget seperlunya untuk berkomunikasi, untuk memberitahu atau melaporkan terkait hal yang memang perlu diketahui oleh anggota OSIS lain, serta
bekerja sama dengan semaksimal mungkin dengan kemampuannya masing-masing. Selanjutnya adalah proker. Yang pertama adalah Place of Creativity, yang dimana kami akan memajang karya siswa-siswi SMP Al-Kausar di Mading setiap minggunya, ataupun jika ada karya siswa yang digital, kami akan mempostingnya di sosial media OSIS. Yang kedua adalah marketing, yaitu acara jual beli antar siswa-siswi yang dapat menambah wawasan terhadap konsep ekonomi sejak dini. Yang ketiga, podcast atau fun podcast terkait sejarah Indonesia maupun negara luar untuk menambahkan wawasan siswa-siswi. Yang keempat, surat menyurat, yang dimana siswa-siswi dapat menuliskan surat berisi bebas kepada teman-temannya, guru, juga terhadap OSIS. Yang kelima, penyaluran amal untuk mendukung komunitas lokal, juga meningkatkan simpati dan empati terhadap bersama. Dan yang terakhir, Jumat bersih yang akan diadakannya 2 bulan sekali agar siswa-siswi dapat meningkatkan rasa peduli terhadap lingkungan sekolah dan fasilitas-fasilitas sekolah yang telah mereka gunakan. Baiklah, sekian pemaparan terkait visi misi serta program kerja unggulan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Boleh mungkin yel-yelnya sekali lagi? Yel-yelnya. Slogan. Berani bermimpi, berani bertindak. Your voice is our future. Selanjutnya, untuk paslon kedua, dipersilakan untuk memaparkan visi misinya. Waktunya 8 menit, dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih atas teman-teman semua dan guru-guru yang sudah hadir di debat OSIS hari ini. Izinkan kami menyampaikan visi misi kami. Lanjut aja. Visi kami ini ingin mewujudkan lingkungan belajar yang lebih sehat dan nyaman bagi siswa dan siswa SMP Al-Kausar Lab School. Juga dengan meningkatkan kualitas komunikasi antar siswa melalui metode STDA, yaitu yang merupakan singkatan dari Stop, Think, Decide, and Act. Stop itu maksudnya adalah siswa harus berhenti sejenak agar untuk menahan reaksi yang terlalu impulsif atau meledak-ledak. Think, siswa harus memikirkan tentang situasi yang sedang ia hadapi. Kemudian decide, Nah, decide ini siswa harus memilih pilihan-pilihan yang langkah yang harus diambil, seperti mengambil keputusan atau decision making. Nah, kita harus memastikan langkahnya itu benar atau salah. Nah, kemudian act. Setelah memilih apa yang harus kita lakukan, kita harus melakukan aksi. Kita lanjut ke misi. Yang kedua adalah misi. Misi kami yang pertama adalah meningkatkan komunikasi antar siswa dengan menyediakan ruang diskusi untuk saling menyampaikan aspirasi. Deskripsinya adalah untuk bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana setiap siswa itu bisa merasa nyaman dan bisa berbagi pendapat dan aspirasi mereka. Lalu yang kedua, yaitu meningkatkan kebersamaan siswa melalui berbagai program yang menyenangkan tapi terintegrasi dengan pelajaran. Jadi bukan hanya menyenangkan tapi juga edukatif. Hal ini fokus pada pengembangan kegiatan yang edukatif dan menyenangkan.
Lalu yang ketiga adalah mengimplementasikan proyek kelompok yang menekankan pada metode STDA, sehingga siswa belajar untuk mengambil keputusan atau decision making dengan baik secara kolektif dan bertanggung jawab. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan siswa dan mengambil keputusan melalui STDA. Lanjut aja, lanjut. Ya pokoknya proker yang kami tawarkan itu yang pertama kotak aspirasi. Kotak aspirasi ini adalah kami akan menyediakan kotak untuk siswa menyampaikan aspirasinya bebas, bisa bisa pendapat atau saran tentang OSIS, bisa tentang sekolah ataupun surat yang ingin disampaikan kepada temannya. Lalu yang kedua adalah market day. Nah, di market day ini siswa dan siswi itu berdagang sesuai yang dia mau. Nah, di penerapan ini tuh STDA juga diperlukan, soalnya siswa dan siswi itu harus berpikir apa yang harus dia jual supaya jualannya laku. Kemudian yang ketiga itu ada Jumat bersih. Nah, di proker ini tuh kita melanjutkan dari proker wakil ketua OSIS yang sebelumnya. Jadi di sini juga ada juga penerapan STDA-nya, soalnya siswa dan siswi itu perlu berkomunikasi juga bertindak kalau mereka itu penting membersihkan lingkungan. Yang terakhir adalah remaja change makers. Remaja change makers ini adalah sedikit seminar, akan ada sedikit seminar dan simulasi tentang komunikasi kelompok yang menekankan metode STDA yang bertujuan untuk meningkatkan komunikasi para siswa dan cara berpikir siswa. Sudah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari visi misi mereka kalian udah tahu belum mau milih siapa? Udah tahu belum? Nah, supaya kita dapat mengenal mereka lebih jauh, kita akan melanjutkan sesinya, yaitu sesi tanya jawab antar paslon. Jadi paslon pertama boleh bertanya kepada paslon kedua dan sebaliknya. Dan sesi ini akan berjalan selama 20 menit dan bisa dimulai dari sekarang. Mas, izin untuk memberikan pertanyaan. Kira-kira bagaimana cara kalian dalam melakukan lingkungan sekolah yang menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan berikan langkah-langkah yang spesifik. Terima kasih. Kalau dari visi kami itu kan sangat berfokus pada lingkungan sekolah. Nah, di proker kami itu kebanyakan tuh tentang kebersamaan, komunikasi, juga pemilihan keputusan. Nah, dengan adanya proker-proker itu, mungkin siswa dan siswi itu bisa belajar tentang pentingnya komunikasi, pemilihan keputusan, dan pentingnya kerjasama. Juga mereka tuh harus memilih keputusan yang baik. Apakah pertanyaan sudah terjawab? Langkah-langkahnya?
dengan melaksanakan proker tersebut. Oke, terima kasih. Jadi izinkan kami memberi pertanyaan pertama, yaitu keterampilan apa yang kalian punya yang membuat kalian apa ya, ingin dipilih? Izin untuk menjawab pertanyaan, yaitu sebenarnya pada awalnya kami keterampilan kami yaitu kami fokus dalam melakukan suatu hal, juga kami straightforward dengan tujuan yang kami tujukan. Dengan itu, kami percaya diri terhadap kemampuan kami sebagai ketua OSIS ataupun calon wakil ketua OSIS. Juga pada awalnya kami mencalonkan diri kami sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS karena kami awalnya ingin mencari pengalaman, juga mengembangkan diri kami. Namun seiring waktu berjalan, yaitu di saat kami melakukan proses persiapan sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS, tumbuh rasa ingin membantu dalam memperbaiki masalah-masalah di sekolah sesuai dengan kemampuan kami atau dapat kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Apakah terjawab? Ya, cukup terjawab. Terima kasih. Terima kasih. Izin untuk memberi pertanyaan bahwa di visi kalian terdapat elemen-elemen baru yang dimana apakah kalian percaya atau yakin dengan elemen-elemen baru ini bahwa kalian dapat memperbaiki kesalahan yang mungkin belum dapat diselesaikan oleh elemen-elemen sebelumnya dari OSIS sebelumnya. Nah, kalau ngomongin memperbaiki itu susah kalau memperbaiki perilaku orang. Ya, soalnya perilaku orang tuh nggak selalu bisa diubah. Kita cuma bisa ngasih solusi atau tanggapan kenapa dia kayak gitu atau harusnya tuh dia kayak gimana ke murid-murid yang lain. Bukan cuma anggota OSIS saja yang bisa digituin sebenarnya. Boleh mungkin nanyain apa elemen baru apa aja yang kalian temuin tadi? Seperti decision, stop, itu act, elemen. STDA. Oke. Jadi gimana tadi? Karena elemen-elemen tadi yaitu visi kalian itu namun cukup berbeda dengan OSIS yang sebelumnya. Kami sebetulnya melakukan penelitian itu bukan cuma di OSIS saja. Kita tuh ngeliatin lingkungan belajarnya tuh bagaimana. Jadi stop, think, decide, and act tuh masih banyak yang kurang. Mereka tuh masih terlalu ngikutin mereka.
bukan ngikutin situasi. Mungkin kalau dalam OSIS itu kita juga bisa mungkin menawarkan pelatihan internal ya untuk itu. Jadi ya seperti mensosialisasikan bahwa eh, eh, para siswa yang ikut serta OSIS itu eh, semoga bisa aja punya eh, kemampuan untuk menerapkan STDA itu tadi. Baik. Iya, mau nanya kan tadi. Nah, sudah cukup terjawab. Baik. Izin kami untuk bertanya. Jadi tadi sepertinya kami kurang dapat ini ya. Jadi penerapan misi kalian dalam proker itu bisa lebih spesifik itu seperti apa? Dari yang misi Solitary Trust. Apa maksudnya? Karena alasan dari kami membagi dua misi tersebut. Iya mungkin. Jadi alasan kami dalam membagi dua misi tersebut karena yang pertama yaitu untuk siswi SMP Al-Kausar secara keseluruhan. Di situ kami memfokuskan terhadap akademik juga lingkungan sosial terhadap siswa-siswi. Juga yang kedua adalah untuk OSIS, untuk siswa-siswi yang ada di dalam OSIS, yaitu kami memfokuskan kepada mereka terhadap jiwa kepemimpinan, juga rasa tanggung jawab mereka dalam keputusan mereka yang telah mereka ambil untuk memasuki OSIS seperti itu. Pertanyaan apa yang kami tawarin? Apa yang kalian Materi apa yang akan kalian tawarkan jika kalian ingin memiliki anggota yang bisa menerapkan sifat-sifat tersebut? Jadi dari awal itu sebelum mereka masuk OSIS atau saat mereka diwawancarai, kami akan memberikan arahan atau seperti pidato singkat tentang OSIS dan tanggung jawab. Seperti menyadarkan mereka, juga meyakinkan mereka terhadap keputusan yang telah mereka ambil dengan memasuki OSIS ini. Apakah kalian yakin dengan membuat pidato tersebut anggota bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Dengan pembiasaan refleksi diri di Al-Kausar ini, kami cukup yakin. Seberapa yakin? Kalau misalkan ditanya seperti itu dan akan kami jawab secara persen, yaitu sekitar 85%. Mungkin kalau tadi kan itu diwawancara ya. Dari wawancara itu dikasih pidato yang singkat mengenai sifat-sifat ini kan. Nah, kalau dalam seiring berjalannya waktu itu kalian bisa menawarin apa gitu? Seiring berjalannya periode kalian. Maksudnya mungkin kalau dalam sekali mereka masuk OSIS kan bisa aja lupa.
bisa kami lakukan dengan menyelipkan apa, atau mengingatkan mereka terhadap tentang arahan yang telah kami beritahu sebelumnya. Boleh. Baik, Ya, terima kasih. Sudah cukup menjawab. kira-kira apa yang akan kalian lakukan jika bagian dari rencana kalian sebagai pemimpin, yaitu ketua OSIS juga wakil ketua OSIS ini tidak terjalankan, apapun rencana itu? Apa tindakan kalian? Boleh mungkin ulangi pertanyaannya? Mungkin ya, apakah tindakan yang akan kalian lakukan jika bagian dari rencana kalian, yaitu sebagai ketua OSIS juga wakil ketua OSIS, tidak terlaksana, misalkan proker ataupun visi kalian kurang diterapkan? mungkin kalau pasti yang awal itu kita refleksi dulu kenapa kita bisa gagal. Terus kita mungkin kalau ada masalah itu kita selesain dulu masalahnya, kayak konflik internal gitu. Tapi kalau benar-benar gak ada yang salah dan emang kitanya gak kuat, kita bisa minta bantuan ke anggota-anggota yang emang kalau masalah kayak gini tuh bisa. Mungkin kan kita juga mempunyai pembina gitu kan ya. Mungkin tindakan pertama yang akan saya ambil ya itu refleksi diri, lalu minta bantuan kepada pembina atau berdiskusi dulu lah. Bisa juga dengan berdiskusi ke anggotanya dengan setelah berdiskusi dengan pembina dan internal ketos dan waktos. Cukup terjawab. Bisa dilihat tadi bahwa kebanyakan dari program kerja unggulan kita sama ya, seperti Market Day, Jumat Bersih juga memberikan surat gitu, terhadap warga sekolah. Nah, kira-kira apa yang akan kalian lakukan untuk mengembangkan atau mengembangkan proker kalian yang sama dengan proker kami? Oh ya. Situ ada ini dulu, ada sedikit Kan proker kita tuh sama, tapi visi kita beda. Jadi kalau prokernya sama, visinya beda, mungkin kita bisa nyari tahu apa yang beda. Visi kami itu kan STDA. STDA itu sangat berfokus pada pengembangan siswa. Jadi pasti beda prokernya juga. Prokernya juga pasti beda kalau sama penerapan STDA itu. Ya, oke. Terima kasih. Sudah. Jadi pertanyaan antar paslon sudah selesai sesinya. Dan sesi terakhir adalah sesi eksplorasi. Yaitu para siswa boleh mengajukan pertanyaan kepada para paslon. Dan yang mau mengajukan pertanyaan boleh angkat tangan dulu, baru mengajukan pertanyaannya. Waktunya 10 menit. 15 menit. Silahkan. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malia dari apa? Oh, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malia dari kelas 9. Di sini ingin bertanya. Standar ada 2. Bentar. Yang pertama itu, menurut kalian, apa keahlian seorang pemimpin yang paling penting selain kerjasama? Lalu yang kedua, apa yang akan dilakukan jika terjadi selisih paham antara anggota tim? Yang pertama dulu ya, apa yang kalian akan lakukan jika ada pertanyaannya? Kesalahpahaman dalam anggota tim kalian. Itu dulu aja. Jika ada suatu kesalahpahaman yang terjadi antara kita, kami akan membicarakannya bersama atau berdiskusi untuk mencari dalam inti dari masalah tersebut. Yaitu kami akan mengklarifikasi terkait apa atau masalah yang terjadi. Juga kedepannya kami akan merefleksi diri agar dapat bertindak lebih baik untuk kedepannya, juga untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat terjadi. Juga salah satu cara untuk menghindari kesalahpahaman, kami butuh transparansi dalam diskusi, yaitu jujur dan keterbukaan dalam diskusi atau di saat dilakukannya rapat bersama. Itu jawaban nomor 1. Keahlian yang krusial menurut Izin menjawab pertanyaan 1. Yang pertama-tama kami akan berusaha untuk menyamakan pendapat mereka. Jika tidak bisa, Nah, kalau nggak bisa itu kita akan berusaha buat nyari alasan kenapa yang satu itu pemikirannya beda, yang satu lagi kenapa. Kalau udah tahu jawabannya, mungkin kami bakal coba buat, kalau mereka nggak bisa benar-benar disatuin, kami bakal coba yang satu ini jadi suatu ide, yang satu ini bisa jadi buat ide utama. Nah, kalau yang dua nggak setuju, bisa diusahakan kalau ya mungkin kalau misalnya kesalahpahamannya cukup besar dan membuat suatu konflik juga gitu ya. Sebisa mungkin kita juga kan akan ada refleksi dulu saat rapat gitu. Juga mencoba buat membuka setiap pendapat yang ada. Kalau konflik terus berlanjut, mungkin bisa dengan apa ya?
Ya, mungkin bisa kami akan mencari tindakan yang akan didiskusikan dulu dengan pembina mungkin. Gitu. Dan untuk menghindari kesalahpahaman, bisa dengan selalu saat rapat kami akan mengadakan sesi sedikit evaluasi gitu. Tidak setiap rapat sih, jangan setiap rapat. Kami akan mengadakan sesi evaluasi di mana siswa itu bisa terbuka, anggota bisa terbuka, jadi tidak ada kesalahpahaman lagi. Manis, mari lanjut. Pertanyaan berikutnya, keahlian seorang pemimpin yang paling krusial itu penting menurutmu selain kerjasama? Krusial itu penting. Kalau dalam kalimat ini artinya penting. Di sini menurut pendapat kami keahlian seorang pemimpin yang paling krusial yaitu dengan selalu bukan hanya dengan berkolaborasi antar anggota OSIS, namun juga selalu ada di sisi yang dipimpin oleh ketua OSIS maupun wakil ketua OSIS itu. Di sini kami juga kami akan menumbuhkan pada diri kita masing-masing pemikiran dewasa agar dapat menjalankan organisasi dengan baik. Terima kasih. Baik, Paslon 2. Izin menjawab ya pertanyaan kedua. Menurut saya, keahlian seorang pemimpin yang paling penting itu bisa menjadi peran gitu ya, yang dimana kepemimpinan itu punya 4 peran, yaitu yang pertama modeling, yaitu menjadi contoh, yang kedua adalah pathfinding, mencari jalan, yang ketiga adalah aligning atau menyesuaikan, dan yang keempat empowering atau menumbuhkan semangat internal dan eksternal gitu. Boleh. Karena saya tambahkan, seorang pemimpin itu harus memiliki keberanian dalam menggerakkan orang. Maksudnya itu berani dalam memberikan instruksi, mengatur, dan berusaha menyatukan pendapat. Contohnya, jika ada salah satu anggota yang kurang bisa diatur atau nggak mau diatur, kita tuh bisa memilih atau menyisihkan orang yang mau dan nggak mau itu gimana. Nah, kalau ada yang udah dicap nih, orangnya nggak bisa diatur atau nggak mau diatur, kita bisa memberikan konseling atau percakapan internal agar si anggota itu tuh bisa lebih baik atau jadi mau diatur sama kita. Bisa menambahkan lagi, juga bisa memberi motivasi itu penting. Jadi ya sudah. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Silakan siapa yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fawas dari kelas 8, izin bertanya untuk yang saya memiliki 2 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama untuk kedua paslon dan yang pertanyaan kedua untuk paslon nomor urut 1. Pertanyaan pertama di sini, bagaimana cara kalian untuk memastikan bahwa program kerja OSIS berdampak positif pada seluruh siswa
bukan hanya sebagian. Dan yang kedua, apa yang akan kalian lakukan jika ada program yang tidak berjalan sesuai rencana? Sip, terima kasih. Pertama-tama itu kita pastikan prokernya itu memiliki expert yang betul-betul bisa memahami siswa. Nah, kan di lingkungan ini tuh nggak semua orang tuh bisa tahu siswa-siswanya tuh kayak gimana. Jadi kami itu harus benar-benar nyari expert yang cocok. Nah, kebetulan di beberapa proker itu udah nemu expert yang cocok. Misalnya Remaja Changemaker, expertnya itu ayahnya Rasya. Oke. Terus kalau udah nyari expert yang bagus tuh bisa mulai tahu juga kalau murid-muridnya gak suka terlalu lama seminar, kita tuh bisa motong seminarnya setengah-setengah terus dibagi sama kegiatan yang lebih seru. Soalnya kan beberapa kali itu ada kegiatan yang seminar terus muridnya itu malah main-main. Ya kayak gitu. Baik, terima kasih. Cara kami agar program kerja kami berjalan dengan positif. Yang bisa dilihat yaitu Jumat bersih, Market Day, Place of Creativity, juga surat menyurat dan penyaluran amal. Di situ kami akan memposting menyeimbangkan antara edukasi dan juga kita akan menyeimbangkan antara keseriusan acara, kepentingan acara, dan juga keasikan acara. Dan pertanyaan untuk jika proker kami tidak terlaksana, yaitu yang pertama, kami akan mencari tahu alasan mengapa proker tersebut tidak terlaksana dan sebisa mungkin melaksanakan proker tersebut karena proker-proker kami tidak terlalu memerlukan eventnya sendiri. Maka kami akan meminta kerjasama dengan sekolah untuk memasukkan proker kami di event sekolah. Terima kasih. Terima kasih sudah terjawab. Apa sih? Stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, saya itu dari kelas 8. Nama saya itu Bambang Ahmad Setio, biasanya dipanggil Tio. Saya akan mempertanyakan 2 pertanyaan untuk kedua paslon. Iya, udah bentar. Jadi saya akan menanyakan 2 pertanyaan untuk kedua paslon. Nah, jadi pertanyaan pertama, naonnya bentar. Sudah. Biarinlah. Oke, jadi pertanyaan pertama itu, tindakan apa yang akan kalian lakukan
jika di dalam OSIS ada tindakan bullying? Dari adalah lu apa? Oke, ulang ya. Tindakan yang dilakukan, apa yang akan kalian lakukan jika di dalam OSIS ada tindakan bullying? Hah? Oh, yang keduanya itu, ini agak aneh, tapi gue mau nanya ya, ada turnamen ML enggak? Yang pertanyaan kedua, ada turnamen ML enggak? Aduh. Ini aku nanya serius ya. Aku nanyanya serius ya ini ya. Ada turnamen ada ya? Di sini yang akan kami lakukan jika ada bullying di OSIS yaitu dari awal kami akan memantau anggota-anggota OSIS lain untuk menjaga hubungan sosial mereka. Dan jika memang ada kasus bullying ini, akan kami usahakan untuk mengidentifikasi masalah apa yang dapat terjadinya bullying ini. Kami akan berdiskusi dengan korban juga pelaku dan membuat mereka saling menghadapi satu sama lain, juga memberikan penegasan kepada mereka, dan untuk kedepannya kami akan memantau hubungan mereka ke depannya dan mana yang menjadi hasil yang terbaik. Sudah? mohon maaf, tetapi ini termasuk saran dari siswa, jadi kami akan menampung saran ini dan akan mendiskusikannya lagi dengan anggota-anggota OSIS untuk ditaruh di mana turnamen e-sport ini. apakah terjawab pertanyaannya? Ya, kalau misalnya mereka itu masih melakukan tindakan bullying lagi, tapi bukan secara verbal gitu ya, kayak dari WA gitu. Itu saya pernah lihat dari beberapa berita gitu ya, kalau nggak salah dari anak pesantren. Terus ya, kalau nggak salah serius ini aku. Jadi gitu ya. Jika memang masih ada perilaku pembullying ini, namun dengan berbagai cara, kami akan menegaskan sekali lagi kepada pelaku, juga membuat mereka untuk menghadap satu sama lain lagi, untuk saling memaafkan, juga mengaku kesalahan mereka terhadap satu sama lain, juga melaporkan kepada pembina jika kasus pembullying ini sudah terlalu berlebihan untuk ditangani oleh Ketua OSIS maupun Wakil Ketua OSIS. Terima kasih. Izin menjawab. Jadi kalau yang bullying ini tuh emang udah aturan sekolah, udah beberapa kali juga ada materinya atau seminarnya. Di depan kelas 7 juga itu ada poster deklarasi anti bullying, juga bisa menjadi pengingat bagi siswa-siswa atau anggota OSIS gitu.
Terus kalau masih ada yang bullying itu, kalau ada yang bullying itu bisa konseling seperti yang Gama menurut tadi. Juga bisa kita tanya ke pembina apa yang harus dilakukan gitu. Atau bahkan kita bisa tanya jawab atau konselingnya bareng pembina. Atau mungkin juga kami bisa melakukan koordinasi dengan pihak BK gitu. Kalau menjawab yang turnamen e-sport itu mungkin kan emang kebersamaan juga, kerjasama sama strategi. Tapi kalau untuk di sini tuh kan mungkin nggak bisa, soalnya kebanyakan proker kita tuh penuh sama materi dan yang lebih seru gitu. Terus kalau ditambahin yang kayak gitu mungkin hari libur, tapi kalau ditambahin mungkin bisa ditambahin di sport day. Setelah dipikir-pikir juga, e-sport ini itu adalah salah satu yang mungkin bisa jadi suatu implementasian dari misi kami, yaitu menciptakan kebersamaan dan kerjasama komunikasi kelompok. Mungkin ini bisa kami ambil sebagai saran dan masukan ke acara yang sudah ada seperti Sport Day, karena e-sport juga merupakan sport kan. Jadi ya sudah cukup terjawab. Bambang Ahmad Susatyo. Sepertinya sudah. Terima kasih. Boleh yang bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberi 2 pertanyaan untuk kedua paslon. Oh ya, nama saya Fat dari kelas 9. Izin memberikan pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, kalian kan sudah membuat banyak proker ya. Nah, dari proker-proker itu, seberapa yakin kalian bisa menjalankan proker-proker yang sudah kalian rancang? Itu buat 2 paslon. Terus yang pertanyaan yang kedua, di OSIS ini kalian biasanya kalau di organisasi itu ada 2, profesionalitas sama kekeluargaan. Nah, di OSIS tahun kali ini kalian akan menekankan bagian profesionalitasnya atau bagian kekeluarganya? Dari itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari keyakinan mungkin hanya beberapa proker. Tapi kalau ada beberapa proker yang masih kurang yakin atau gak ada expertnya, itu mungkin kayak kotak aspirasi, itu belum ada expertnya. Jadi kita mau cari tahu dulu. Kalau udah tahu tuh kita bisa semua proker itu tuh kita mau yakin. Terus kalau fokus kepada profesionalitas atau kekeluargaan, mungkin di beberapa kasus tuh profesionalitas tuh penting, soalnya kalau murid-murid gak serius atau kurang memperhatikan yang ada di depan ketika berbicara, itu kan termasuk profesionalitas dan masih kurang. Kalau kekeluargaan itu juga masih kurang. Jadi dalam beberapa kasus kami ingin
menekankan keduanya. Tambahan dari saya mungkin untuk profesionalitas dan kekeluargaan itu yang pertama-tama akan kami lakukan adalah kekeluargaan dulu karena tentu saja anggota karena dilihat dari OSIS periode yang sebelumnya pun sepertinya masih banyak konflik yang belum terselesaikan. Kekeluargaan ini kan cukup penting juga dan kekeluargaan ini bakal diutamakan karena tanpa kekeluargaan pun sepertinya anggota juga akan lebih sulit untuk mengikuti aturan bahwa harus ada profesionalitas gitu. Jadi ya untuk profesionalitas itu mungkin bisa diselip-selipkan ke kekeluargaan juga yang kita lakukan. Cukup terjawab. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya dan izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari Kafat. Yang pertama adalah seberapa yakin bisa menjalani proker. Kami cukup yakin untuk sebagian besar proker kami, yaitu karena sekali lagi proker-proker kami sebagian besar tidak terlalu memerlukan eventnya sendiri sehingga dapat diselipkan di beberapa kegiatan sehari-hari ataupun di event sekolah. Sedangkan untuk proker kami yaitu Market Day, kami masih memikirkan waktu pelaksanaan proker tersebut. Untuk pertanyaan kedua, kita akan mementingkan kekeluargaan terlebih dahulu karena dengan kuatnya kekeluargaan kita dapat dengan mudah kami akan mengutamakan kekeluargaan terlebih dahulu karena dengan kekeluargaan ini kami dapat mengetahui satu sama lain lebih dekat juga sehingga tumbuhnya rasa profesionalitas tanpa sadar karena di sini kami telah tahu perbedaan juga kelebihan satu sama lain dengan saling berusaha untuk bersatu juga untuk bersatu. Wah, apakah terjawab? Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kania dari kelas 9, izin bertanya kepada paslon 2, untuk proker kalian yang kotak aspirasi itu, saya ingin bertanya bagaimana tanggung jawab kalian nanti jika kotak aspirasi itu tuh tidak terlaksanakan atau mungkin tidak tersampaikan kepada kepala sekolah gitu, dan bagaimana pertanggungjawaban OSIS nanti jika terjadi hal seperti itu. Saya nanya terkait pertanggungjawaban kalian nanti ya. Oh, minta pertanggungjawab. Untuk memastikan ini tersampaikan kepada kepala sekolah, mungkin
bisa kami diskusikan langsung dengan kepala sekolah atau enggak meminta pembina untuk menyampaikannya kepada kepala sekolah. Eh, dan untuk menjaga ini juga mungkin bisa dikasih tahu ke kepala sekolahnya itu anonim gitu. Kalau misalnya tanggung jawab kalau tidak terjalankan itu gimana ya? Kalau yang ban itu kan kami bakal berusaha ngasih tahu ke kepala sekolah bahwa kami itu udah berusaha nyari expertnya. Karena kan mungkin beberapa kasus juga kalau beneran tidak terlaksana itu paling karena tidak ada expertnya atau kurang waktu. Nah, kalau kayak gitu kan kita bisa kasih tahu ke kepala sekolah kalau kita tuh udah lumayan riset banyak. Ya, penting seminarnya dulu. Seminar. Kan idenya Kalau misalnya nggak tersampaikan. Oke, untuk pertanyaan yang mungkin belum terjawab atau kurang terjawab mungkin bisa didiskusikan lagi di luar waktu debat ini. Sekarang waktunya eksplorasi dari guru kepada para paslon. Bagi para guru yang mau bertanya, boleh acungkan tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau bertanya, boleh berapa ini pertanyaan? Oh, boleh. Dua pertanyaan aja. Yang ke satu itu langkah apa yang kalian pilih jika kalian tidak menjadi ketua OSIS dan calon ketua OSIS? Jadi ketua OSIS dan wakil. Tuh, pertanyaan satu. Terus nomor dua, pertanyaannya, jika kalian terpilih, kalian bisa hubungkan nggak tipe kepemimpinan kalian dengan sebuah kubus? Terima kasih. Apakah boleh untuk menjawab pertanyaan terkait kubus tersebut terdahulu?
Jadi hubungan antara kepemimpinan kami dengan sebuah kubus yaitu dari sudut bangun ruang kubus, sudut bangun ruang kubus ini dapat menjadi sebagai pilar yaitu terdiri atas ketua terhadap rasa tanggung jawab kita, rasa inisiatif kita, kreativitas, jiwa kepemimpinan kita, juga kreativitas kita. Dan di dalam kubus itu berisi apa yang kita lindungi atau kita urus, yaitu OSIS dan juga lingkungan sekolah, dan juga program kerja kami. Juga untuk tambahan, di dalam kubus tersebut kami akan membangun lingkungan sekolah menjadi lebih baik, juga sebagai pemersatu siswa-siswi. Sebagai lingkungan pemersatu siswa dan siswi. Pertanyaan yang kedua adalah, jika kami tidak terpilih menjadi ketua OSIS ataupun wakil ketua OSIS, yaitu, kami akan tetap menjadi bagian dari OSIS, yaitu di bawah ketua OSIS juga wakil ketua. Juga kita akan membantu ketua dan wakil ketua OSIS mengurus dan menjalani organisasi ini dengan dibantu oleh kami yang sudah mendapatkan pengalaman-pengalaman dari proses mencalonkan diri ini. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan yang pertama dari Bapak. Jadi langkah yang akan kami ambil pertama jika tidak terpilih sebagai ketos dan waketos itu, yang pertama adalah merefleksi diri. Kenapa kita tidak terpilih dan menggunakan refleksi tersebut untuk self improvement kita ke depannya. Yang dimana sebenarnya menurut saya kepemimpinan yang kita bisa dapat dari proses pencalonkan diri ini itu tidak hanya berguna jika menjadi ketos, tapi juga dalam berorganisasi. Bisa misalnya saat memimpin acara atau memimpin program di suatu kabit gitu. Dan juga membanyakan koordinasi juga dengan ketos yang ada atas keterampilan yang kita punya gitu. Untuk menjawab yang nomor 2 itu, sebuah kubus itu kan memiliki 6 sisi. Setiap sisi itu memiliki panjang yang sama. Luas. Luas yang sama. Nggak bisa. Seorang pemimpin itu karena memiliki sisi yang sama itu, mereka harus bisa ada sebuah kandung kota. Misalnya kalau
proses tersebut kita bisa menampung semua aspirasi yang dimana itu jadi evaluasi bagi kita. Itu adalah salah satu tipe. Baik, saya ulangi jawabannya. Mungkin sebuah kotak itu kan bisa seperti kardus. Kardus itu bisa menampung banyak barang. Nah, dari pemimpin ini, pemimpin itu harus bisa mengatur dalam sebuah kardus memiliki luas yang terbatas. Jika diisi terlalu banyak barang dan tidak terorganisir dengan baik, barang-barang tersebut tidak bisa terisi sepenuhnya, hanya sebagian. Jadi setiap anggota dari yang pemimpin itu harus bisa membantu dan bisa teratur. Saya menambahkan. Jadi seperti tadi, kubus itu layaknya sebuah kotak kardus yang bisa menampungkan. Nah, mungkin itu bisa seperti seorang pemimpin itu harus bisa menampung aspirasi-aspirasi orang lain dan menggunakannya untuk menjadi lebih baik atau enggak membuat organisasi menjadi lebih baik. Dan juga dalam sebuah kardus itu kita bisa taruh peran-peran kepemimpinan yang kita harus punya, seperti tadi modeling, pathfinding, aligning, dan empowering. Ya gitu sih. Dan udah ya, udah sih. Sekian dari kami. Sekian jawaban dari kami. Terima kasih. Mohon maaf, tapi apakah kami boleh menambahkan sesuatu terkait jawaban kami? Yang izin untuk menambahkan jawaban kami terkait kubus tadi, yaitu dengan sisi-sisi yang sama, di situ kami dapat mencontohkannya seperti perbedaan-perbedaan dari setiap anggota OSIS. Kepemimpinan kami yang dimana dengan saling melengkapi antar satu sama lain, yaitu antar ketua OSIS juga wakil ketua OSIS yang akan mengokohkan kubus tersebut atau dapat diibaratkan sebagai organisasi OSIS ini. Terima kasih. Ada lagi guru yang mau bertanya? Waktu. Halo, Pak Yusuf. Mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ini untuk paslon 2 ya, karena tapi kalau paslon 1 mau menjawab lagi, ini lebih apa kan di Al-Kausar itu berusaha untuk menggali minat dan bakat ya, kelemahan dan kelebihan gitu. Setiap orang itu punya kelebihan dan kelemahan. Bapak ingin tahu dari kalian ketika menjadi seorang pemimpin, kelebihan apa yang akan kalian tampilkan gitu ya, dan juga kekurangan ketika kalian memimpin, itu kekurangan kalian itu akan seperti apa dalam kepemimpinannya gitu ya. Lalu bagaimana kalian berdua bisa saling melengkapi satu sama lainnya atau berkolaborasi supaya kekurangan kalian itu bisa tertutupi satu sama lainnya. Sudah pahami nggak? Ini tadi.
Ya udah. Mungkin saya mulai dari cara melengkapi ya. Kalau saya lihat dari kelebihan saya itu saya mempunyai keterampilan komunikasi yang cukup baik, dan di sisi lain Imbang mempunyai cara berpikir kritis yang sangat baik menurut saya. Jadi itu juga bisa jadi sesuatu yang akan saling melengkapi gitu. Untuk kekurangan mungkin yang dilihat itu bisa dari sisi saya itu tinggi ego saya. Mungkin saya akan sering kekeh gitu, sering keras kepala. Jadi itu akan menjadi salah satu kekurangan yang sedang diperbaiki. Lalu untuk kelebihan itu apa ya? Dalam diri saya ya saya mempunyai keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan apa lagi sih? Semangat saya untuk meriset berbagai hal tentang kepemimpinan. Jadi itu dapat membantu saya dalam berorganisasi juga. Oke. Jadi kamu aku udah selesai. Ada. Kalau dari kemampuan saya itu kan saya mudah bersosialisasi, terus mampu mengenal banyak orang, juga mampu beradaptasi secara cepat. Tapi kalau bedanya saya itu kurangnya itu masih kurang bisa buat mempresentasikan atau pidato. Jadi berbicara di depan umum itu masih kurang. Tapi karena Rasya itu cocoknya public speakingnya bagus, jadi bisa tetap saling melengkapi. Saya yang memberikan aspirasi, dia yang menyampaikan. Kalau contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di OSIS itu, ketika rapat itu kan saya mungkin kurang bisa buat menyampaikan aspirasi saya. Nah, saya diskusi sama Rasya, gimana nih aku harus ngomong apa. Kalau bisa ya udah sama aku aja gitu, misal ke sama Rasya gitu. Nah, kalau kayak gitu kan bisa jadi saling melengkapi. Kalau dalam ide-ide, dalam beberapa kesempatan mungkin ada ide yang saya tuh masih terbatas. Tapi kalau dalam berorganisasi itu sejak kecil saya dalam lumayan sering dilatih. Ya. Kalau di tempat yang terlalu sunyi atau terlalu berisik itu kurang bisa, tapi kalau yang di tengah-tengahnya seperti tempat ini sekarang ini tuh kadang terlalu lancar, lumayan lancar untuk mendapatkan ide-ide.
Hmm. Kalau cara mengatasi itu, saya bisa meminta bantuan Rasya buat menggantiin, atau enggak saya mencoba buat lebih mencoba untuk lebih tenang. Nah, caranya itu mungkin saya tuh bisa nginget kalau tugas ini tuh, tugas menjadi itu sebenarnya nggak harus selalu terlalu mencolok dibandingkan menjadi ketua. Jadi saya itu harus mencoba lebih, saya tuh merasa kalau saya itu nggak bakal terlalu diperhatiin, jadi saya itu bakal menjadi lebih tenang. Pak, cukup terjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Yusuf, izin untuk menambahkan terkait kami. Jadi di sini tuh ada kita tuh saling melengkapi karena kekurangan saya menjadi kelebihan Danes dan kekurangan Danes ada menjadi kelebihan saya. Di sini kelebihan kami yaitu kami dapat beradaptasi di lingkungan ataupun situasi yang beragam. Juga kami ingin mencoba hal baru dengan bersungguh-sungguh. Dan kami dapat mengontrol emosi di berbagai situasi. Dan di sini kekurangan kami adalah yaitu yang pertama, kami lumayan sulit dalam merangkai kata-kata yang ingin disampaikan. Terkadang Nadifa memerlukan, yaitu partner saya, memerlukan penjelasan 2 kali sehingga saya perlu untuk menjelaskan ulang kepada dia agar dapat kami diskusikan secara bersama tanpa adanya miskomunikasi. Di sini saya memerlukan persiapan terhadap sesuatu terlebih dahulu yang cukup memakan waktu agar hasilnya baik dan sesuai dengan keinginan. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, saya dapat berusaha untuk menjadi lebih fokus pada hasil utama, memprioritaskan hal-hal yang penting terlebih dahulu, membuat jadwal atau manajemen waktu, dan berani juga percaya diri terhadap hasil yang diusahakan dengan sebaik-baiknya dan sepenuh kemampuan. Terima kasih. Oke, mungkin untuk pertanyaannya mungkin memang belum selesai ya. Tapi bagi yang tidak memiliki pertanyaan, diperbolehkan untuk pulang duluan. Bagi yang memiliki pertanyaan, boleh stay di sini dan menanyakan pertanyaannya. Sedikit pengumuman dari Bapak. Ya, terima kasih kepada calon Caketos dan Waketos yang sudah alhamdulillah berhasil debatnya. Tapi ada beberapa pengumuman dari Bapak. Yang pertama, untuk WC Putra nanti akan di lantai 2. Ya. Untuk WC Putra di lantai 2, WC Putri ada 1 di sini. Jadi full putri semua gitu. Terus yang di luar, yang di sana itu WC Putra. Ya. Yang
Ya. Yang di atas WC Putra, yang di bawah WC Putri, yang 3 ini. Ya. Jadi terpisah, Putra di bawah, Putri di bawah, Putra di atas. Ya. Ya. Terima kasih. Yang sudah selesai nanya boleh pulang, tapi kalau masih dengan penasaran boleh nanya di sini. Keluarnya yang tertib ya guys. Boleh. Tutup. Kan masih ada yang nanya. Yang keluar tetap tertib dan tidak berisik ya. Aku bagi guru dan siswa yang masih mau bertanya, dipersilakan. Sok, silakan. Dari Aul. Aku dulu. Nah, aku mau nanya kepada kedua paslon. Seberapa pantas sih kalian menjadi ketua atau wakil OSIS? Dan mengapa kalian kayak pantas? Jadi seberapa pantas kalian menjadi wakil atau ketua OSIS dan mengapa pantas? Satu dulu. Hei. Emot. Boleh jawab duluan nggak sih? Mau salah dulu. Izin untuk menjawab pertanyaan dari Kak Aul. Menurut kami cukup pantas untuk menjadi ketos dan waketos. Juga kami merasa percaya diri karena di sini kami pada jauh-jauh hari telah mempertimbangkan risiko-risiko yang dapat terjadi atau konsekuensi yang akan kami dapatkan. Namun dari konsekuensi yang telah kami mempertimbangkan, kami sadar bahwa kami berani akan mengambil konsekuensi tersebut karena dari konsekuensi ataupun dampak yang dapat terjadi pada kami dapat menguatkan kami lebih baik, juga mengembangkan diri kami gitu. Di sini juga kami memiliki pengalaman-pengalaman menjadi ketua sehingga kami cukup yakin dan juga kami saling melengkapi sebagai pasangan calon. Terima kasih. Gecek berdiri. Izin menjawab. Jadi menurut saya seberapa pantasnya saya menjadi ketua OSIS itu sama. Saya itu udah mempertimbangkan ini dari jauh-jauh hari kan ya, dan sudah juga mengikuti pembinaan OSIS waktu di SMA SMP 2, dan bisa dibilang itu cukup membantu dan memberi saya beberapa improvements yang bisa saya lakukan gitu. Juga kenapa saya pantas, karena mungkin seperti dalam ekonomi ya, kita harus membudidayakan apa yang sumber yang ada kan. Kita harus bisa pakai sebaik-baiknya.
sumber yang ada. Nah, menurut saya itu saya punya capable buat menggunakan hal-hal yang ada di sekitar saya. Hal-hal yang ada di sekitar saya untuk organisasi ini gitu. Coba jawab. Kalau menurut saya itu mengenai kesiapan itu masih kurang. Kalau seberapa pantas itu saya masih berharap bisa meningkatkan keterampilan saya seperti keterampilan dalam kepemimpinan, mengatur siswa. Ya. Jadi pantas itu seberapa pantasnya itu ditentukan sama Eh, 82%. 85%. Sisanya siapa? Sami 100. Selanjutnya saya ya. Jadi kan kalian itu ngebuat proker. Prokernya itu kayak saling curhat satu sama lain kan. Nah, Ya betul. dari proker itu, ini buat kedua paslon. Bagaimana cara murid bisa mempercayai kalian untuk menjaga privasi mereka? Siapa yang jawab duluan? Paslon 2 boleh. Jadi ini juga kan sudah diomongin sebelumnya gitu ya. Untuk menjaga privasi itu sebenarnya untuk kotak aspirasi kami ingin menyediakan 2, yaitu kotak aspirasi yang dimana murid itu bisa menyampaikan secara anonim itu, dan untuk ruang aspirasi yang akan disediakan itu sama kayak tadi, itu bisa tersampaikan kepada kepala sekolah karena mungkin bisa ngajak kepala sekolah juga dalam ruangan itu. Jadi untuk menjaga itu rahasia, mungkin bisa di ruang aspirasi itu ngajak yang mau aja. Kalau kotak aspirasi itu bisa semuanya gitu. Jaga kalau misalnya emang mereka ngomongnya hanya internal ke kita, aspirasinya itu saya bisa mungkin melakukan tindakan yang cukup membuat mereka yakin bahwa saya tidak akan menyebarkannya kemana-mana gitu. Yang dimana tindakannya mungkin dengan ya mempunyai hubungan sosial yang baik sebagai ketua OSIS gitu. Coba. Dari Imam ada tambahan? Pertanyaan Kak Imam berkaitan dengan program kerja kami yang surat menyurat, yang dimana siswa-siswi memberikan surat kepada teman-temannya, untuk guru-guru juga untuk guru dan untuk OSIS, pesan mereka terkait OSIS. Di sini mungkin kami bisa sebagai penghubung atau pengantar dalam surat tersebut, seperti pengantar pos. Kita juga akan menggunakan visi kita, yaitu transparansi, agar dapat menjalin hubungan yang baik, agar tumbuhnya saling kepercayaan. Udah. Ya. Selanjutnya pertanyaan kedua saya. Bagaimana cara, kan tadi si Fauzan udah nanya, bagaimana cara kalian untuk memastikan bahwa program kerja OSIS berdampak positif. Nah, saya ingin melengkapinya. Bagaimana cara buat program OSIS itu bisa berdampak
positif ke seluruh siswa, bukan buat sebagian, jadi merata gitu. Bagaimana kalian meratakan dampak positifnya itu gitu. Silakan yang Kalau dari proker saya itu kan kebanyakan itu untuk seluruh siswa, dan jawaban saya ke Fawas itu kita tuh benar-benar nyari expert yang bisa buat meneliti siswa dan mengenal siswanya itu bertindaknya tuh kayak gimana, perlakuannya itu sifat-sifatnya itu kayak gimana. Jadi kalau yang positif itu kan materinya bisa aja tuh kita cari dengan riset bersama expert atau bertanya ke pembina buat menyetujui atau enggak. Kalau buat menyeluruh ke siswa lain itu kan emang proker kita itu buat seluruh siswa. kalau misalnya berdampaknya ke sebagian doang gimana? Bagaimana tindak lanjut kalian gitu? Mungkin kan program kerja itu ada banyak, dan agar bisa berdampak positif, misalnya kita ambil yang positif itu STDA-nya gitu ya. Penerapan STDA itu bukan hanya di satu proker kan. Jadi untuk ke proker-proker selanjutnya itu tetap berkaitan dan saling berpegangan. Jadi bisa walaupun untuk kalau jikalau terjadi nggak rata gitu ya, itu mungkin masih bisa eh, terjalani dengan proker-proker lain gitu. Jadi yang akhirnya itu akan rata gitu. Apa cukup terjawab? Terima kasih. Mungkin kalau misalkan ingin mendapatkan dampak atau manfaat positif terhadap keseluruhan siswa, yang kemungkinan besar yang dapat kami lakukan yaitu membuat acara dari proker tersebut sesuai dengan minat siswa, juga menyusun atau membuat tema yang bervariatif, juga membuat kegiatan acara atau menyusun kegiatan acara terhadap proker tersebut dengan tidak terlalu menguras energi dari siswa dan siswi Al-Kausar ini, sehingga manfaat dan dampak positif dapat tersampaikan kepada siswa dan siswi dengan baik. Terima kasih. Bu Maria mau nanya nggak, Bu? 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 Enggak. Oke. Iya, semangat dua-duanya. Dikit lagi. Kebalikannya eksklusif tuh
Boleh dilanjut lagi ya bentar. Bentar dulu, paslon 2 sama paslon 1. Ini ada satu pertanyaan lagi dari saya. Ketika kalian nanti mau tidak terpilih sebagai ketos, waketos, tapi ketika kalian masuk OSIS, kalian akan berhadapan dengan kakak-kakak OSIS dari SMA. Nah, bagaimana kalian akan mengatur kalau kerjasama kolaborasi kalian dengan kakak-kakak SMA gitu? Mungkin itu aja. Dari paslon 1 dulu bisa jawab. Dari pengalaman kami pernah berkolaborasi atau bekerja sama dengan OSIS SMA atau kakak SMA, sehingga kami juga sudah terbayang bagaimana cara kami bersosialisasi kepada mereka dan cara kami bertindak atau bekerja sama dengan mereka. Kami juga sudah menjalin hubungan yang cukup baik kepada beberapa siswa dan siswi SMA. Sudah, terima kasih. Jadi dari sebelumnya juga kan kami itu udah berpengalaman ya untuk bekerja sama SMA gitu. Dan ternyata kakak-kakak pengurus OSIS kami sebelumnya itu udah berhasil memunculkan keberanian di diri saya untuk nggak takut berkolaborasi atau menyampaikan pendapat dan aspirasi kepada yang lebih tua gitu ya. Dan kalau dilihat dari hubungan sosialnya, saya dengan anak-anak SMA yang sekarang itu udah cukup santai dan udah sering bekerja sama di hal-hal luar OSIS maupun di dalam OSIS. Jadi mungkin bisa dijamin akan lebih baik dan lancar komunikasinya. Kalau dari saya tuh mungkin beberapa kali udah berkolaborasi sama anggota OSIS SMA. Contohnya itu waktu saya jadi PJ penanggung jawab lomba sepak bola di Sport Day. Ya, saya udah lumayan berkolaborasi, tapi saya tuh masih kurang di komunikasi. Saya tuh kurang bisa buat memulai pembicaraan sama anggota OSIS SMA. Ya, cukup. Terima kasih. Dari tadi 2 kali. Gak usah. Ini nggak apa-apa sih. Sampai jam 6 ya. Sampai jam 6 menit. Saya mau. Ini akan ya nanya. Udah ya, karena udah 2 menit lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada paslon 1 dan juga paslon 2 sudah
2024 ini. Semoga siapapun itu yang terpilih dapat menjadi pemimpin yang sebaik-baiknya seorang pemimpin. Kalau gitu saya serahkan lagi kepada siapa yang memimpin doa. Ya sudah, untuk mengakhiri debat OSIS kali ini, saya tutup dan doa. Al-Fatihah dimulai dari sekarang. Terima kasih Terima kasih ya kakak-kakak. semuanya. Terima Terima kasih kasih juga Bu Mariam sudah Kak nonton Risma. sampai akhir. Terima kasih Bu Mariam. Terima Terima kasih kasih. Paslon 1. Terima Terima kasih kasih. kepada Assalamualaikum.